Selamat malam semuanya. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai jaringan komputer. Untuk materinya sendiri yang akan saya fokuskan adalah mengenai LAN, MAN, PAN, CAN, dan juga WAN. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Clemens Daniel Tigo dengan NIM 23018982216 dari jurusan Game Application and Technology. Pengertian dari jaringan komputer adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, perangkat lunak komputer, sampai dengan aplikasi. Dengan adanya jaringan komputer ini, menjadikan penggunanya bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan pengguna lain. Jaringan komputer menurut beberapa ahli yang saya tangkap itu ada dua, yaitu satu menurut B.D. Sopandi, jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang terpisah, namun saling terhubung dalam melaksanakan tugas. Lalu menurut Medcom, jaringan komputer adalah sekumpulan komputer beserta dengan seluruh peralatan penunjangnya yang bisa berhubungan dan saling terkoneksi. Jaringan komputer bekerja dengan cara perangkaian beberapa komputer dengan suatu penghubung yang dinamakan node. Node ini bisa berupa modem, hub, switch, dan peralatan komunikasi data lainnya atau yang bisa disebut dengan DTE atau Data Terminal Equipment. Node memiliki peran penting dalam sebuah jaringan komputer karena ia berfungsi untuk mengikuti seperangkat aturan atau protokol dan menentukan cara mengirim atau menerima data melalui tautan. 4 hal utama dalam jaringan komputer adalah komponen fisik jaringan organisasi fungsional, protokol, dan prosedur. Setelah tertata dan terangkai dengan rapi, maka jaringan komputer bisa digunakan secara terintegrasi. Manfaat dari jaringan komputer sendiri yaitu yang pertama adalah resource sharing, connectivity dan communication, data security dan management, lalu yang terakhir performance enhancement dan juga balancing. Jenis-jenis jaringan komputer itu dibagi menjadi dua berdasarkan jangkauan geografis, yaitu ada LAN, PAN, MAN, CAN, dan juga WAN. Lalu berdasarkan jenis transmisi itu ada wireless network dan juga wired network. LAN. Jenis jaringan komputer ini adalah salah satu jenis yang mungkin paling sering kita temukan. Tipe jaringan ini sering digunakan untuk beberapa tempat umum seperti kantor ataupun sekolah. Namun saat ini juga beberapa rumah pribadi sudah menggunakan jenis jaringan ini. Jaringan LAN bisa ditransformasi menjadi WLAN atau Wireless Local Area Network. Ini bisa terjadi apabila dalam sebuah rumah atau sekolah memperoleh jaringan secara nirkabel seperti Wi-Fi, maka proses transmisi data sudah lewat teknologi nirkabel. PAN. Jenis jaringan ini adalah jenis yang sering kali digunakan orang di sebuah kantor ataupun rumah pribadi. Jangkauan dari jaringan ini bersifat lebih eksklusif dan hanya untuk keperluan yang standar. Jenis jaringan PAN sangat efektif untuk beberapa gedung perkantoran karena pihak yang bisa mengakses biasanya terbatas, hanya orang-orang yang berada di kantor tersebut. Lalu ada MAN. Jenis jaringan ini lebih memiliki jarak jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan PAN atau LAN. Kebanyakan orang menggunakan jenis jaringan ini untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya dalam skala kota ataupun gedung. MAN bisa menghubungkan semua komputer dalam satu jaringan antar gedung sehingga semuanya bisa saling berhubungan dan bisa melakukan aktivitas seperti sharing data dan lainnya. CAN. Seperti namanya, jaringan ini hanya menghubungkan perangkat komputasi untuk area kampus atau universitas saja. Jaringan ini mampu membuat semua perangkat terhubung di area kampus seperti di perpustakaan dan laboratorium. Biasanya, penggunaan untuk memberikan informasi secara eksklusif antara gedung satu dengan yang lainnya yang masih satu jangkauan kampus. WAN adalah pengembangan teknologi super canggih yang bisa menghubungkan perangkat komputer dengan jangkauan luas. Contohnya, antar kota satu dengan kota yang lainnya bisa terhubung. Jaringan ini sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis yang ingin melakukan transaksi tetapi terhambat jarak. Lalu, ada wireless network. Wireless network juga dibagi menjadi dua, yaitu adalah jaringan client to server dan juga jaringan peer to peer.
Kelebihan dan kekurangan. LAN merupakan jaringan pribadi sehingga memberikan privasi. Kecepatannya tinggi sekitar 100 Mbps, mendukung berbagai transmisi media. Namun, biaya pemasangan awalnya cukup tinggi, serta perangkat seperti kabel Ethernet, saklar, hub, dan juga router cukup mahal. Untuk MAN sendiri kelebihannya adalah dapat melayani banyak pengguna sekaligus dengan internet berkecepatan tinggi yang sama untuk semua penggunanya. Memungkinkan manajemen dan juga kontrol jaringan terpusat, sehingga memudahkan pemantauan dan pengelolaan sumber daya dan keamanan jaringan. Untuk kekurangannya sendiri, arsitektur MAN cukup rumit, sehingga sulit untuk dirancang dan dirawat. Biayanya juga sangat mahal karena memerlukan pemasangan serat fiber optik. WAN, data dapat disimpan secara terpusat karena akses jarak jauh ke data yang disediakan oleh WAN. Memungkinkan pengguna atau perusahaan terhubung ke dunia dengan sangat mudah dan memungkinkan pertukaran data serta berbisnis di level yang global. Lalu untuk kekurangannya sendiri, resiko kemacetan di WAN sangat tinggi. Kesalahan mungkin sering terjadi karena ada banyak titik koneksi. Untuk PAN sendiri kelebihannya adalah relatif fleksibel dan memberikan efisiensi tinggi untuk jangkauan jarak pendek. Tidak memerlukan instalasi dan perawatan yang sering serta mudah untuk digunakan. Lalu untuk kekurangannya sendiri, biayanya yang sangat mahal karena memerlukan biaya tinggi untuk memasang fiber optik, jangkauan jaringannya rendah, dan juga terbatas pada kecepatan data yang relatif rendah. Untuk PAN sendiri, kelebihannya adalah kecepatan yang tinggi serta hemat biaya, namun jangkauannya sangat terbatas, hanya di area sekolah atau kampus saja. Kesimpulannya, LAN, MAN, PAN, CAN, dan WAN memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan jangkauan. Pemilihan jenis jaringan itu tergantung dari skala area, biaya, dan kebutuhan komunikasi yang akan kita gunakan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Terima kasih. Saya juga meminta maaf apabila ada kekurangan saya selama melakukan presentasi materi jaringan komputer ini. Terima kasih.